Halo semuanya, perkenalkan nama saya Romoli Syanturi, NPM 1901010113, Prodi PGSD di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Pada kesempatan ini, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah IPA kelas tinggi, yang dimana saya akan menjelaskan tentang makhluk hidup. Yang pertama, pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon perubahan diri, dan lingkungannya. Makhluk hidup terdiri dari 3 bagian, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut, kehidupan saling berinteraksi satu sama lainnya. Contohnya, manusia membutuhkan makanan yang bersumber dari hewan dan tumbuhan. Sementara hewan juga memakan hewan lainnya atau tumbuhan lainnya agar dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan tumbuhan juga memerlukan energi dari alam sekitarnya dengan cara menghasilkan makanan secara mandiri melalui fotosintesis, atau bisa dikatakan proses fotosintesis. Dan yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup. Adapun ciri-ciri makhluk hidup diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cara tertentu tanpa bantuan dari luar atau orang lain. Gerakan tersebut terdiri dari aliran material di dalam organisme atau pergerakan eksternal organisme. Yang selanjutnya, peka terhadap rangsangan. Reaksi timbulnya rangsangan dari lingkungan terhadap perubahan yang terjadi di sekitar bisa berupa dari bau, cahaya, dingin, panas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Manusia dan hewan menggunakan alat indera untuk mengenali rangsangan atau kepekaan. Yang selanjutnya adalah bernapas. Bernapas merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi tersebut akan digunakan menjadi alat untuk melakukan berbagai aktivitas. Yang selanjutnya, nutrisi. Makanan dan air menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, dan makanan itu berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan pengganti sel tubuh yang sudah rusak. Sedangkan air berfungsi untuk pelarut yang ada di dalam tubuh kita. Yang selanjutnya, tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari yang kecil menjadi besar. Contohnya, bisa kita ambil dari seorang bayi. Seorang bayi akan tumbuh berkembang menjadi orang dewasa atau menjadi orang besar. Contoh selanjutnya kita ambil dari biji. Sebuah biji yang ditanam akan menjadi sebagai kecambah dan berakhir menjadi tanaman besar. Ketika makhluk hidup melakukan reproduksi atau berkembang biak, mereka akan membuat makhluk hidup baru. Namun, tidak semua makhluk hidup melakukan reproduksi dengan melakukan berpasangan atau reproduksi seksual. Bagi mikroorganisme kecil seperti protozoa, jamur, ataupun bakteri melakukan reproduksi aseksual atau melakukan reproduksi tanpa pasangan. Mereka bisa membelah diri, kemudian bagian yang baru bisa mencari makanan, bergerak,
tumbuh, dan melakukan kegiatan lainnya yang membutuhkan pasangan, yaitu mamalia, termasuk manusia dan burung. Selanjutnya, ekskresi. Pengeluaran sisa zat disebut dengan ekskresi. Contohnya, saat udara panas, tubuh akan mengeluarkan keringat. Begitu pula saat olahraga. Ketika di ruangan dingin, tubuh akan sering buang air kecil atau urin. Proses ini sangat penting karena zat sisa bersifat racun dan tidak baik bagi kesehatan dalam tubuh. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup. Diambil dari National Geographic. Ada 7 tingkatan klasifikasi makhluk hidup, yaitu antara lain, yang pertama, kingdom. Binatang diklasifikasikan sebagai kingdom Animalia, sedangkan tumbuhan termasuk dalam tumbuhan kingdom Plantae. Yang kedua, filum atau divisi. Filum yang berarti keluarga besar. Ciri-ciri kingdom akan dikelompokkan menjadi beberapa filum. Contohnya, filum Arthropoda, yang dimana filum ini memiliki ciri-ciri kaki besar dan kuku keras. Dan yang selanjutnya, filum Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Yang ketiga adalah kelas. Jika tumbuhan atau hewan memiliki filum yang sama, bisa disebut dengan kelas yang sama. Tumbuhan dikenal menjadi 2 kelas, yaitu yang pertama, biji berkeping 1 dan biji berkeping 2. Sedangkan hewan tentu memiliki banyak kelas. Salah satunya yaitu kelas Mamalia. Dan yang keempat yaitu ordo. Penamaan ordo tumbuhan biasanya ditambahi kata-kata di bagian belakang. Sedangkan pada hewan tidak memiliki ciri tertentu. Yang kelima, famili atau keluarga. Hal ini biasanya terdapat pada suatu kelompok yang berkerabat serta memiliki beberapa kesamaan ciri. Pada tumbuhan, nama famili akan berakhiran huruf Aceae, sedangkan pada hewan berakhiran idae. Contohnya Rosaceae, yaitu yang tergolong pada keluarga mawar, dan Calidae atau keluarga kucing. Dan yang keenam yaitu genus. Nama ini diambil dari makhluk hidup atau berbagai kata. Nama genus akan diawali dengan huruf kapital. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu spesies merupakan tingkatan terendah dalam sistem klasifikasi. Spesies merupakan makhluk hidup yang reproduksi dengan sesamanya, yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Demikian dari penjelasan saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf dan dimaklumi. Terima kasih.